Kisruh dugaan penipuan kembali menodai lembaran kehidupan artis sensasional Vicky Prasetyo. Ya, pria yang dikenal luas lewat perjalanannya sebagai petualang cinta itu telah dilaporkan oleh pihak kontraktor bernama Omri Manurung. Usai diduga tak membayar jasa pembangunan dari kompleks olahraga miliknya. Mendengar hal tersebut, Vicky yang sempat bungkam akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasinya. Menariknya, pembelaan diri Vicky ditanggapi langsung oleh sang pelapor. Dan yang menariknya lagi, dalam kesempatan yang sama, pihak pelapor tidak hanya memberikan tanggapannya terkait ucapan Vicky, namun membeberkan pula kejadian pahit yang sempat menimpanya karena dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Bella, adik perempuan dari Vicky. Hal itu bermula ketika Bella dan Omri berdiskusi soal drain cell alias material untuk mengalirkan air. Kala itu, Bella meminta agar dirinya lah yang terjun langsung melakukan pembelian material. Harapan itu pun diindahkan Omri dengan memberikan uang talangan terlebih dulu. Celakanya, saat barang itu datang, pihak supplier justru mengaku belum menerima uang sepeser pun dari Bella. Lantas, seperti apa kronologis kejadian pahit yang sempat dialami oleh Omri P. Manurung selama menggarap proyek milik Vicky Prasetyo? Karena Bella merubah sistem drain cell. Nah, drain cell itu dia menunjuk salah satu supplier. Nah, di mana supplier itu namanya Budiman Ho dari Tangerang, ya kan? Nah, di situ Mbak Bella, karena saya nggak kenal dan bahan ini kan Mbak Bella yang tahu. Drain cell itu. Drain cell namanya. Nah, drain cell ini Mbak Bella minta dia yang harus bayar ke sono. Aku nggak tahu apakah ada kelebihan dia supaya dia dapat uang, saya nggak tahu. Tapi dalam secara ini saya ikutin. Akhirnya saya transferlah uang ke Mbak Nabela itu sebanyak 60 juta. Ini ada transferannya. Ini saya kirim 40 juta nih pertama. Sudah? Tahan. Nah, yang kedua ini 20 juta atas nama Nabela Gabriela tuh. Itu udah 60 juta kan? Nah, drain cell ini tiba-tiba dikirim supplier, kita kasih ke Mbak Nabela, tapi Mbak Nabela itu tidak bayarkan ke supplier uang itu. Sehingga pihak supplier itu datang ke lokasi untuk mengambil ulang. Saya sampaikan ke supplier, kok Bapak ambil lagi? Lah, uangnya mana? Kan saya udah transfer, saya tunjukin waktu itu. Ini lo transferan saya ke Mbak Nabela 60 juta. Wah, saya nggak mau tahu, urusan saya kan Nabela. Barang saya nggak dibayar. Akhirnya ditarik itu waktu itu barang, sehingga Pak Budiman Ho, saya dikasih nomornya, harus komunikasi. Pada saat itu tanggal 24 Oktober, Budiman Ho datang ke lokasi proyek. Akhirnya saya bayar dulu itu, kedua kalinya, supaya barang itu dikembalikan lagi. Nih, ada 64 juta. Tanggal 24 saya bayar ulang itu. Tapi uang saya yang 60 juta belum dikembalikan Nabela. Akhirnya November, Desember saya tekan habis. Itulah dikembalikan Nabela. Dengan bukti ada dikirim dia ke saya. Tapi saya nggak tahu apakah dibikin dia. Tapi saya minta, Bella tolong uang saya, kalau nggak saya polisikan Anda. Karena Anda menipu saya. Saya udah bayar cancel, tapi Anda tidak membayar ke supplier. Akhirnya saya bayar dulu nih. Karena saya malu di lapangan, ditarik barang itu. Akhirnya saya negosiasi sama Budiman Ho, saya bayar dulu. Nah, setelah saya bayar itu, drain cell saya pakai ke lapangan. Akhirnya Nabela saya tekan habis. Mbak Nabela, ini gimana urusannya? Tolong dikembalikan uang saya. Itulah uang itu dikembalikan dia. Itu, nggak lebih nggak. Uang saya 60 juta itu. Akhirnya si Vicky saya tekan. Pak, ini gimana urusan adik Anda? Oh, belum diberesin. Akhirnya pada saat itu saya tekan Vicky, kurang berapa lagi Pak? Saya bilang 10 juta lagi. Akhirnya dikembalikan Vicky ke saya. Itu uang saya, bukan pembayaran. Bukan kasbon. Bukan kasbon. Tapi uang saya yang 60 juta tadi yang saya kirim beli drain cell ke Nabela. Tuh, jadi kalau disampaikan pernah bayar, itu uang saya yang saya minta. Karena waktu itu kalau nggak, dulu saya mau polisikan si Bella. Karena saya tertipu pada saat itu. Saya bayar ke dia,
drain sale ditarik sama supplier, tapi saya masih punya etika pada saat itu. Berapa saat itu yang dikasih? 60 juta. 60 juta saya bayarkan Mbak Nabela, ada transferannya di sini. Dan Mbak Nabela juga minta kasbon pernah ke saya 10 juta. Nih, tanggal 5 Oktober. Kasbon. Kasbon aja, Pak, bagi saya duit. Oh, dia kasbon? Ya saya nggak tahu, karena dia yang menandatangani waktu itu SPK untuk jalan beton. Itu nih. Dia adalah sertifikat GM-nya tuh. Nggak tahu saya Pak. Taunya dia GM aja di situ. Jadi kalau dibilang ini saya yang mengeluarkan uang malah ke beliau. Hanya sekedar ngejual konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Pengalaman tidak menyenangkan selama bergulirnya proses pembangunan Gladiator Arena tidak hanya menimpa pihak Omri Manurung. Pasalnya, pil pahit juga harus ditelan pihak Vicky. Bagaimana tidak, lapangan mini soccer berstandar internasional yang diidam-idamkan oleh Vicky nyatanya tergenang air. Tanda kurang memadainya medium pengaliran air. Tidak hanya itu, adik perempuan Vicky juga menuturkan bahwa orang yang dipercayakan untuk mengawasi berjalannya proses pembangunan mereka juga diduga tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sehingga kejadian kurang baik pun tak bisa terelakkan. Lantas, mungkinkah Vicky akan mengambil langkah hukum untuk menjaga nama baiknya? Serta seperti apa pula rencana besar Vicky di balik pembangunan Gladiator Arena? Proyeknya itu ada beberapa. Sebenarnya Gladiator Arena itu terbangun 2,2 hektar. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser. Ya, stadion konser yang akan bisa digunakan, venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada food courtnya juga pakai kontainer-kontainer gitu sih semuanya. Nah, cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu, jadi 1,2 per 1 lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir, setelah itu lapangannya bener-bener bisa dipastikan bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya maklumin. Terus kalau ini udah jadi, ya banyak orang yang main bola, anak kecil kalau kesandung sampai dia luka kepalanya, dan ya banyak juga lah ya keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh, saya wajar, makanya minta ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stop oknum yang dibongkar, ya dia menimbulkan angka 1,8. 1,8-nya dari mana? Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Cuma kalau lapangannya jadi rusak kayak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak kan untuk berdiskusi. Kita punya pengawas di sana waktu itu. Nah ternyata pengawas kitanya inilah yang nggak objektif. Jadi jadi rekanan dia gitu loh. Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan foto, video gitu kan. Ternyata pas saya kesana tiba-tiba nggak bilang lagi, ini saya foto sendiri dari handphone saya. Makanya jalan beton saya stop. Loh, kok awareness-nya begini gitu loh. Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana. Kenapa nggak sesuai spesifikasi gitu dengan kesepakatan yang sudah ada. Jadi masalah lah gitu. Cuma waktu itu ditengahin lah sama Kak Vicky. Ya udahlah, ini kan udah bangun, dia juga udah keluar uang gitu kan, nggak mungkin kita juga nggak tanggung jawab. Kalau saya kan nggak terima gitu kan waktu itu. Keluar uang boleh, tapi kan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya besi dia 6. Membuat besi 6, tidak pakai warmas pabrik SNI. Itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu?